萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ketika Xiao Yan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara tidak sengaja menemukan Ye Zong berdiri di halaman. Ye Zong menarik nafas lega setelah melihat Xiao Yan keluar ruangan. Segera, dia mengungkapkan betapa malunya dia. Mengingat hal yang telah terjadi kemarin, dia gagal memberikan perlindungan yang tepat. Tuan Xiao Yan, saya sudah mengirim orang. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota sekte Xuan mendalam. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia melihat wajah Ye Zong yang agak lelah. Jelas, dia telah bekerja sepanjang malam karena apa yang terjadi semalam. Segera, Xiao Yan tersenyum, menepuk bahu Ye Zong, dan berkata, apa yang terjadi tadi malam bukan salahmu. Bahkan dokter peri kecil dan tuan tua Yao gagal mendeteksi ancaman. Ye Zong tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, para anggota sekte Xuan mendalam berada di sebuah manor di sisi selatan kota luar kota Pil Suci. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kami di pameran perdagangan alkemis. Pria muda berjas putih itu adalah putra dari pemimpin sekte Xuan mendalam, Chen Xian. Dia juga seorang alkemis. Dikabarkan bahwa ia bermaksud untuk berpartisipasi dalam pertemuan Pil selama perjalanannya ke kota Pil Suci. Orang tua berbaju abu-abu di sisinya adalah Zunze terkenal dari sekte Xuan mendalam. Dia sangat kuat. Selain itu, ada dua sesepuh lainnya yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzong menemaninya. Kilatan sengit melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangguk. Awalnya, dia tidak ingin membentuk permusuhan dengan sekte Xuan mendalam. Namun, pihak lain datang dan memprovokasi dia. Mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena ganas. Tuan Xiao Yan, apakah kamu bermaksud menyerang mereka? Ye Zong ragu sejenak setelah melihat cara Xiao Yan bertindak sebelum bertanya. Sekali sudah cukup mengingat apa yang terjadi kemarin. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Ye Zong menjilat bibirnya. Dia merenung sejenak sebelum berkata, saya pikir sekarang bukan kesempatan terbaik untuk menyerang mereka. Tempat ini, bagaimanapun, kota Pil Suci. Bahwa Chen Xian juga seorang alkemis diakui oleh Menara Pil. Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian dari Menara Pil. Selain itu, ada banyak ahli di samping Chen Xian. Anda akan perlu bertindak diam-diam ketika Anda menyerang atau Anda akan perlu untuk membunuh setiap orang yang menyertainya. Jika tidak kata ini bocor, itu pasti akan membangkitkan kemarahan dari sekte Xuan mendalam. Pada saat itu, Anda mungkin menghadapi banyak masalah. Setelah semua, di belakang sekte Xuan yang mendalam, masih ada sekte langit mendalam yang hebat. Apakah keinginan tetua Ye Zong untuk mengobati apa yang terjadi tadi malam seolah-olah tidak ada yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja tidak. Ye Zong buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia berkata, hanya saja Anda harus menyadari betapa sulitnya membunuh seorang elit Douzon. Setelah Xuan Zunze melarikan diri, waktu turbulen akan menyusul. Orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang ini dari sekte Xuan mendalam kemungkinan adalah Chen Xian. Saya berpikir bahwa menjual informasi tentang kami kepada orang berjubah hitam dari tadi malam adalah idenya. Pertemuan Pil akan segera diadakan. Semua pesaing yang telah lulus seleksi akan memasuki ranah khusus selama pertemuan Pil.
tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagi Anda untuk bertindak. Selalu ada sejumlah besar orang yang akhirnya tetap berada di alam itu selamanya setelah setiap pertemuan Pil. Oleh karena itu, bahkan jika Chen Xian benar-benar bertemu dengan kecelakaan di sana, sekte Xuan yang mendalam akan kesulitan untuk menyelidiki. Xiao Yan mengerutkan alis, akhirnya rileks setelah mendengar informasi ini. Apa yang dikatakan Ye Zong bukan tanpa alasan. Sekte Xuan yang mendalam tidak akan lebih mudah untuk dihadapi daripada lembah sungai es, apalagi yang lebih kuat sekte langit mendalam di belakangnya. Begitu kata tentang apa yang terjadi bocor, sepertinya akan berakhir dengan banyak masalah. Dia sudah memprovokasi Hall of Souls. Jika fraksi tambahan akan ditambahkan ke daftar musuh, itu pasti akan berakhir membuat situasinya jauh lebih buruk. Tetua Cheng dari Pil Tower sudah tiba di Manor Ye. Alasan dia terburu-buru begitu awal mungkin karena dia khawatir kamu akan menyerang orang-orang dari sekte Xuan mendalam. Bagaimanapun, ini adalah kota Pil Suci. Dia harus menjaga stabilitas, kata Ye Zong. Tetua Cheng ada di sini? Xiao Yan terkejut. Itu benar, dia datang pagi-pagi sekali. Namun, dia mengatakan bahwa tidak perlu membangunkanmu. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Kedatangan dini Tetua Cheng jelas mengisyaratkan pada eselon atas menara Pil. Mereka tidak berharap dia bertempur habis-habisan dengan sekte Xuan mendalam saat ini, namun, dia mengerti mereka setelah beberapa pemikiran. Menjadi pihak yang mengadakan pertemuan Pil Tower memang memegang tanggung jawab menjaga ketertiban. Intervensi ahli dari Pil Tower tadi malam juga harus karena alasan ini. Mari menuju ke halaman depan dan bertemu Tetua Cheng. Saya sementara akan mengesampingkan masalah ini. Setelah saya memasuki dunia yang Anda sebutkan, saya akan mencari Chen Xian. Saya tidak bisa hanya memperlakukan hal semacam ini seperti itu tidak pernah terjadi. Xiao Yan merenung sejenak dan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin dan berjalan ke halaman depan. Ye Zong menghela napas lega setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak berniat menyerang pada saat ini. Dia buru-buru mengikuti Xiao Yan. Setelah menghela nafas ketika Xiao Yan dan Ye Zong bergegas ke halaman depan, mereka secara tidak sengaja melihat Tetua Cheng duduk di tempat pemimpin. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan duduk di sampingnya. Hehehe, kamu akhirnya di sini. Tetua Cheng tertawa ketika Xiao Yan masuk ke aula besar. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, saya pikir Ye Zong telah memberitahu Anda mengapa saya yang lama telah datang ke sini. Jangan katakan kata yang tidak perlu lagi. Kalian semua harus mengikuti saya ke Menara Pil. Juga akan ada sesepuh lain yang akan pergi dan mengetuk pintu orang-orang dari sekte Xuan mendalam. Jika Anda masih merasa tidak nyaman di hati Anda akan memiliki peluang di masa depan. Pada saat itu, Pil Tower tidak akan mengintervensi atau bertanya tentang masalah ini. Namun, ini adalah periode waktu yang unik. Mudah-mudahan, Anda akan bertahan sedikit karena Menara Pil. Tetua Cheng benar-benar tahu cara bercanda. Karena Anda sudah begini, saya yang kecil akan mematuhi Anda. Xiao Yan tersenyum. Saat ini, kota Pil Suci dipenuhi dengan orang-orang. Segala macam orang berkumpul di tempat ini. Secara alami, itu akan tampak sedikit kacau. Jika sekring dinyalakan selama periode ini, masalah akan meledak. Oleh karena itu, Xiao Yan memahami kesulitan yang dihadapi Menara Pil. Tenang, kami tidak akan membiarkan Anda disalahkan tanpa alasan. Apakah Anda tidak tertarik pada sidik jari spiritual Cao Ying? Para penatua sudah membahas masalah ini. Ketika Anda tiba di Pil Tower, kami akan memungkinkan Anda untuk merenungkan bahwa keterampilan jiwa. Tetua Cheng tersenyum ketika dia berbicara.
Xiao Yan awalnya terkejut ketika dia mendengar kata-kata Tetua Cheng. Sukacita segera melonjak ke matanya saat dia dengan cepat menyatukan tangannya untuk berterima kasih kepada Tetua Cheng. Sidik jari spiritual mungkin tidak tingkat yang sangat tinggi, tapi itu cocok untuknya, yang merupakan pemula ketika datang ke keterampilan jiwa. Selain itu, sidik jari spiritual yang ia pelajari dari Cao Ying tidak lengkap. Itu benar-benar akan menguntungkannya jika dia bisa mempelajarinya sepenuhnya. Karena tidak ada masalah, ayo bergerak. Ketua asosiasi ingin bertemu dengan Anda setelah kami tiba di Pil Tower. Tetua Cheng tersenyum dan memimpin untuk berjalan keluar dari Manor Ye. Kelompok Xiao Yan bertukar pandang dengan satu sama lain sebelum mengikutinya. Pil Tower terletak di pusat kota Pil Suci. Daerah ini adalah satu-satunya tanah suci yang benar di hati tak terhitung jumlah alkemis. Karena kota Pil Suci dipenuhi dengan berbagai macam orang, pertahanan di wilayah bagian dalam menjadi sangat ketat, siap untuk menghadapi perubahan mendadak. Kelompok Xiao Yan mengikuti Tetua Cheng saat mereka berjalan melalui kota Pil Suci selama hampir setengah jam, tetapi mereka secara bertahap tiba di area dalam. Kebisingan berkurang secara signifikan ketika kelompok Xiao Yan melangkah melalui gerbang ke wilayah dalam. Biasanya, hanya fraksi-fraksi yang memiliki hubungan kuat dengan Pil Tower atau alkemis tingkat tinggi yang diizinkan untuk tinggal di wilayah dalam kota Pil Suci. Oleh karena itu, kualitas di dalam wilayah itu benar-benar berbeda dengan wilayah luarnya. Kelompok Xiao Yan mengangkat kepala mereka setelah melangkah ke wilayah dalam. Mata mereka berhenti di benda di tengah-tengah wilayah dalam. Menara hitam setinggi 1000 kaki berdiri di tempat itu. Itu muncul seperti puncak gunung kecil, memberikan satu perasaan yang menjulang dan megah. Bagian atas menara raksasa menembus lapisan awan. Dalam sekejap, seseorang tidak dapat melihat puncaknya. Awan berlama-lama di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Itu menara Pilya. Xiao Yan melihat pilar langit mendukung menara, bahkan dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan wajah yang diisi dengan takjub. Dibandingkan dengan Pil Tower ini, menara petir yang dia lihat di pavilion petir angin seperti anak kecil berdiri di kaki seorang pria raksasa. Tetua Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia membawa kelompok Xiao Yan ke lalu lintas manusia di jalan utama, berjalan ke Tower Pil. Dengan Tetua Cheng memimpin mereka, kelompok Xiao Yan melewati stasiun pemeriksaan yang ketat dengan cara yang sangat halus dan memasuki bagian dalam dari Pil Tower yang sangat besar. Tetua Cheng pertama-tama menyelesaikan dokter peri kecil dan yang lainnya setelah memasuki menara Pil. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan saat mereka bergegas ke tingkat atas menara yang sangat besar. Lama kemudian sebelum mereka berhenti di depan aula yang sangat luas. Kepala Asosiasi Xuan Kong ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik saat itu. Anda harus menghormati ketika Anda bertemu dengannya. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Dia mengangguk ketika mendengar pengingat Tetua Cheng. Tetua Cheng hanya merasa yakin ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Tetua Cheng merapikan pakaiannya, mengambil 2 langkah ke depan, dan dengan hormat mendorong pintu terbuka. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk dan perlahan-lahan masuk. Aula besar dipenuhi dengan banyak rak buku. Dalam sekejap, itu memberi seseorang perasaan tidak teratur. Banyak api berwarna berbeda memenuhi aula. Di bawah campuran banyak warna cahaya ini, seseorang akan merasa seolah-olah berada dalam kondisi mimpi yang buram. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di lantai batu. Matanya menyapu sebelum berhenti di depan rak buku beberapa saat kemudian. Seorang pria tua berpakaian putih dengan hati-hati membersihkan rak buku. Pria tua berpakaian putih itu tidak memiliki aura sekecil apapun yang merembes keluar darinya. Dia muncul seperti orang tua yang luar biasa. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan persepsi spiritualnya, dia terkejut
untuk menyadari bahwa area di depannya benar-benar kosong. Pria tua berpakaian putih itu muncul seolah-olah dia tidak ada. Hahaha, kamu pasti Xiaoyan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain merasa iri. Pria tua berpakaian putih itu berhenti ketika Xiaoyan berdiri dengan hormat di belakangnya. Suara lama yang penuh dengan kebimbangan tiba-tiba bergema di bagian dalam aula.